Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Servasi Siranfaik, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, semester 9, jurusan Sosiologi dengan NIM 1603030117. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang perubahan sosial di wajah dalam kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah teknologi dan perubahan sosial. Kemajuan teknologi saat ini tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi. Dahulu kita mengenal kata pepatah, dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia, membuat dunia ini seolah semakin sempit, dikarenakan kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika misalnya, meskipun kita berada di Indonesia. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Akibatnya segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dan diakui atau tidak perlahan-lahan mulai mengubah pola-pola hidup dan pola pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Yang kedua, televisi dan perubahan sosial. Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak yang besar bagi umat manusia. Televisi membawa berbagai kandungan informasi, pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dengan kata lain, televisi telah mengglobal. Televisi menjadi alat bagi berbagai kelompok menyampaikan beragam pesan terhadap semua kalangan. Dalam kehidupan sekarang, televisi telah membawa dampak yang sangat besar bagi umat manusia di penjuru dunia. Hal ini membuat orang bisa secara langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan waktu yang lama dan dengan biaya yang tidak banyak. Disinilah peran televisi demikian penting dan dibutuhkan oleh manusia, dan menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga semakin meningkatnya jumlah penonton dalam era informasi sekarang ini, televisi telah merebut minat masyarakat di berbagai pelosok negeri. Bahkan televisi dapat memungkinkan terjadinya diskusi secara langsung. Iklan kosmetika pada media televisi serta dampak sosial budayanya. Iklan tidak sekedar menjual barang. Ia adalah unsur penting dalam budaya karena ia merefleksikan dan berusaha mengubah gaya hidup kita. Dengan iklan juga berarti seksualitas, keindahan, kemudahan, kemodeman, kebahagiaan, kesuksesan, status, dan kemewahan. Iklan terlalu menyadarkan akan hidup, sehingga kita tidak melihat faktor-faktor lain yang bisa membuat hidup kita bahagia. Faktor-faktor yang tidak memungkinkan hidup bahagia bahkan dengan membeli produk itu, atau melihat ketidakbahagiaan yang justru disebabkan oleh pembelian produk itu. Perkembangan iklan melalui media massa, khususnya televisi, menjadi pendorong serta penggerak yang melaju pesat karena jangkauan tayangnya yang lebih mudah bisa dinikmati pemirsanya. Tentu saja kelebihan dan kelemahan televisi mempunyai pengaruh pada pemirsanya. Semakin unsur kelebihannya digunakan, maka akan semakin pula kecenderungan untuk menikmati acaranya. Sebaliknya, bila unsur kelemahan yang lebih mendominasi, maka acara televisinya akan ditinggalkan khalayaknya. Melihat perkembangan televisi yang demikian, televisi telah digunakan secara efektif untuk mengajarkan segala macam subjek, baik teoritis maupun praktik, atau menawarkan barang-barang atau produk baru. Maka tidak berlebihan bila ada pendapat bahwa media massa, khususnya televisi, telah menjadi anutan masyarakat industri. Secara khusus ada beberapa dampak sosial budaya yang muncul akibat tayangan iklan kosmetika pada media televisi. Di antaranya, satu, munculnya masyarakat konsumtif. Manusia cenderung menjadi konsumen budaya massa yang aktif. Akibatnya, pola-pola hidup rutinitas manusia sebelum muncul televisi menjadi berubah, bahkan secara total. Yang kedua, dampak yang lebih
banyak terlihat adalah representasi, di mana gambaran-gambaran iklan dalam iklan masih terkesan melanggengkan citra perempuan dan lebih memikirkan kesempurnaan tubuh, stereotip peran domestik, dan alat pemuas dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya-budaya yang cenderung hedonistik juga menjadikan masyarakat cenderung memikirkan kesenangan, kemewahan, serta pujian atas kecantikan. Kemewahan karena daya tarik iklan yang ditawarkan kepada pemirsa. Yang keempat, pergaulan serta relasi sosial antar konsumen juga mempengaruhi perilaku masyarakat untuk saling mendorong satu sama lain menjadi manusia yang konsumtif. Akibatnya bisa mempengaruhi kondisi ekonomi konsumen yang bisa memicu pelaku kriminal jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, budaya modernitas juga mempengaruhi perilaku masyarakat yang tampil serta mempunyai lifestyle yang cenderung meniru gaya-gaya yang ditampilkan media televisi melalui iklan kosmetika yang ditampilkan. Bagian selanjutnya yang ingin saya bahas adalah pandangan teori kritis Herbert Marcuse tentang konsumtivisme. Sedikit membahas tentang biografi dari Herbert Marcuse. Beliau adalah tokoh masa Frankfurt yang mengkritik perkembangan masyarakat industri modern. Marcuse melihat bahwa masyarakat industri modern telah membawa berbagai permasalahan yang tidak mudah dipecahkan dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Mazhab Frankfurt adalah aliran filsafat kontemporer yang berdasarkan filsafat Marx dan bahkan melampaui Marx dalam menghadapi masyarakat industri maju. Mereka lebih kreatif dan baru dalam menganalisis filsafat Marx. Pada pertengahan abad ke-20, masyarakat barat sibuk membangun ekonomi yang rusak akibat perang dunia. Teknologi modern dijadikan sebagai tumpuan harapan. Suasana seperti ini telah mendorong pertumbuhan kapitalisme. Segala kehidupan diarahkan hanya pada satu tujuan, yaitu peningkatan sistem kapitalisme. Oleh karena itu, masyarakat industri modern adalah masyarakat yang tidak sehat, berdimensi tunggal, represif, atau menindas atau menekan, totaliter, dan mengurus segala-galanya. Masyarakat satu dimensi. Herbert Marcuse dan satu buku fenomenal berjudul One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, merupakan karya yang paling sering diperbincangkan oleh kaum kiri di Eropa dan Amerika. Judul buku tersebut dapat dikatakan sebagai kesimpulan umum dari keseluruhan isinya. Melalui karya ini, Marcuse ingin mengatakan sekaligus mengkritik bahwa masyarakat modern adalah manusia berdimensi satu, mengacu pada konteks penulisannya. Buku ini merupakan hasil dari studi Marcuse yang menganalisis secara kritis masyarakat industri modern seperti Amerika, Eropa, dan Uni Soviet. Marcuse mengungkapkan dewasa ini yang terjadi bukanlah manusia menindas manusia lainnya, melainkan golongan tertentu menindas golongan lainnya. Tak ada lagi orang-orang atau golongan yang ditunjuk sebagai penindas, melainkan terdapat satu sistem totaliter yang menguasai semua orang, seluruh realitas alamiah dan sosial. Tak ada orang yang dapat mempengaruhi sistem anonim itu. Sistem yang tampak dalam segala bidang ini menonjolkan diri baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Satu dimensi masyarakat industri semakin jelas dengan perubahan peran kaum buruh dahulu. Marx berpikir bahwa kemiskinan kaum buruh akan bertambah parah dan luas. Pada akhirnya kapitalisme akan ambruk. Dengan ini lahirlah satu masyarakat baru tanpa kelas. Harapan itu tak terpenuhi. Kaum buruh telah kehilangan semangat revolusionernya. Mereka sudah menjadi konsumen yang memiliki mobil, TV, dan berbagai fasilitas yang tak beda dengan kaum borjuis. Manusia satu dimensi yang dimaksud Herbert Marcuse adalah masyarakat pasif yang reseptif, tidak kritis, dan tidak ada lagi yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Masyarakat satu dimensi itu terjadi produksi materi yang melimpah. Maka untuk tetap mempertahankan keuntungan, diciptakanlah jaringan ekonomi dengan manajemen yang rapi,
melalui manipulasi kebutuhan dan ekspansi ekonomi ke negara-negara yang sedang berkembang, sehingga merebaklah kebutuhan semu yang bersifat artifisial. Konsumtivisme dalam masyarakat satu dimensi. Dalam masyarakat kontemporer, cara menguasai dan menghisap yang dilakukan para kapitalis yang mengalami perubahan dari penguasa yang kejam ke pola yang ramah dan lembut. Untuk itu, logika yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam pola pikir satu dimensi ialah dengan menawarkan beragam produk seraya memberi perlakuan kepada konsumen-konsumen, bak pangeran dan putri lewat senyuman ramah. Maka mereka sebagai konsumen hampir pasti segera menyerah dengan lapang dada. Markus berpendapat bahwa masyarakat konsumtif adalah prinsip kejahatan yang mereduksi individu pada sikap setuju tanpa protes, yang berakibat terputusnya kelas revolusioner. Dalam situasi ini, neo-imperialisme dan neokolonialisme kontemporer bekerja lewat kebutuhan palsu yang sengaja diciptakan untuk memanipulasi keinginan masyarakat untuk terus mengkonsumsi barang yang sebenarnya bukan kebutuhan primer. Mengapa? Karena hasrat yang telah dikendalikan oleh para pemilik modal lewat imperium citra. Bila dikomparasikan dengan pemikiran Jean Baudrillard, hasrat masyarakat dipengaruhi oleh simulacara. Iklan terselip dalam simulacara yang membuat image dan pikiran baru. Situasi ini menyebabkan munculnya hiperrealitas dalam diri manusia. Menurut Markus, terdapat hasrat kekurangan atau Lebensnot. Inilah yang terjadi dalam generasi kontemporer sekarang. Kebutuhan pokok tidak lagi cukup untuk memuaskan diri manusia, karena di situ ada hasrat. Dengan demikian, kebutuhan bertalian erat dengan hasrat untuk memuaskan, sebagaimana Markus menuliskan. Masyarakat sekarang semakin tidak mengidentifikasi diri mereka mengikuti pola-pola pengelompokan tradisional, namun cenderung mengikuti produk-produk konsumsi, pesan, dan makna yang tersampaikan. Oleh karena itu, berkonsumsi dilihat sebagai upaya pernyataan diri, suatu cara untuk bertindak dalam dunia ini. Cara pengekspresian identitas seseorang konsumsi didorong oleh hasrat untuk menjadi sama dan sekaligus berbeda, menjadi serupa dengan A dan berbeda dari B. Karena proses produksi dirasa mengalienasi, oleh karenanya kita mencari pemenuhan diri melalui konsumsi. Lebih lanjut bahwa identitas personal sekarang berfluktuasi dan tidak lagi sebegitunya terikat dengan tradisi-tradisi yang kaku. Konsumsi memberikan kesempatan bagi perkembangan nilai kedirian dan penumpukan identitas diri. Praksis hidup keseharian dalam ranah konsumsi masyarakat kerap dihadapkan dengan kemubasiran yang keseharian dalam ranah konsumsi masyarakat kemubasiran yang didaya gunakan, nothing yang disampingkan, irasionalitas yang dirasionalkan, kepalsuan yang dilembagakan, kekejaman dan tamakan yang diformalkan, pemiskinan yang dinantikan, penindasan yang membahagiakan. Markus meringkas semangat dan mentalitas dalam peradaban kapitalis kontemporer dengan istilah koeksistensi antagonis. Bagian berikutnya adalah kosmetik dan pengaruhnya dalam perubahan. Perkembangan zaman sekarang semakin cepat ini mempercepat pula perkembangan informasi di era global. Segala sesuatu dapat diakses dengan hitungan detik, tidak terkecuali dengan dunia kecantikan. Menggunakan kosmetik merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan kaum wanita. Semua kosmetik pada dasarnya merupakan campuran bahan yang diaplikasikan pada bagian epidermis kulit tubuh. Kosmetik sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman dahulu, berdasarkan naluri alamiah yang senantiasa ingin memiliki penampilan yang menarik. Tidak dapat disangka lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sejak lahir hingga saat meninggal, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa.
Pada tahap ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri individu. Contohnya seperti perubahan fisik. Terikat dengan perubahan fisik yang dipicu oleh perubahan hormon dalam tubuh. Penampilan fisik sering menimbulkan kekesalan, kekasaran wajah dan kulit muka yang sebelumnya halus sekarang berminyak dan tumbuh jerawat. Hal ini menyebabkan wanita menjadi kaku dalam gerak-geriknya, kurang luas, juga menghambat usahanya memperluas pergaulannya. Menurut Corci Pele de Querel Gazano dan Aubert Makeup, tata rias wajah yang mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Secara psikologis memiliki dua fungsi, yaitu fungsi seduction dan camouflage. Fungsi seduction artinya individu menggunakan make up untuk meningkatkan penampilan diri. Umumnya individu yang menggunakan make up untuk fungsi seduction merasa bahwa dirinya menarik dan menggunakan make up untuk membuat lebih menarik. Yang kedua, fungsi camouflage artinya individu menggunakan make up untuk menutupi kekurangan diri secara fisik. Umumnya individu yang menggunakan make up untuk camouflage merasa dirinya tidak menarik, sehingga perlu menggunakan make up untuk membuat menarik. Secara psikologi, wanita dalam individu merasakan keingintahuan yang sangat besar tentang berbagai banyak hal. Wanita selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Salah satunya adalah kosmetik. Kosmetik membuat wanita menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan primer, sebagaimana wanita mengaku sangat membutuhkan alat kosmetik seperti pelembab, bedak, dan lipstik. Dengan memakai kosmetik, seorang wanita akan berhasil menutupi kekurangan pada dirinya dan terlihat lebih menarik. Perhatian terhadap teman-teman tidak sejenis merupakan motivasi penting dalam usaha peningkatan penampilan. Jurnal Perempuan, sebuah jurnal yang menaruh perhatian pada permasalahan perempuan dan isu-isu gender, pernah membuat hasil polling yang cukup mengejutkan. 100 remaja Jakarta disurvei pendapatnya soal kecantikan dan tubuh. Kecantikan dan tubuh. Hasilnya 85 orang di antara mereka mengatakan bahwa kecantikan tidak ada hubungannya dengan kulit yang putih, tubuh yang langsing, dan rambut yang lurus dan panjang. Akan tetapi, dari 100 remaja yang ditanya itu, di antaranya mengaku menggunakan kosmetik. Saat ditanya untuk apakah mereka menggunakan kosmetik, hanya 7 orang yang menggunakan kosmetik dengan alasan kesehatan, menghindari iritasi dan membersihkan debu. Selebihnya untuk hal-hal seperti memutihkan kulit, menyegarkan, dan mengharumkan kulit. Semua individu sebenarnya punya masalah dengan percaya diri. Ada individu yang merasa telah kehilangan rasa percaya diri di hampir seluruh wilayah hidupnya. Mungkin terkait dengan soal krisis diri, depresi, hilang kendali, merasa tak berdaya, menatap sisi cerah masa depan, dan lain-lain. Ada juga individu yang merasa belum percaya diri dengan apa yang dilakukan atau dengan apa yang ditekuninya. Ada juga individu yang merasa kurang percaya diri ketika menghadapi situasi atau keadaan tertentu. Selanjutnya adalah teknologi wanita dan perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat pada akhir dekade ini tak hanya berdampak secara ekonomi, namun secara sosiologi dan psikologi. Melesatnya perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak yang maha dahsyat. Aspek sosiologis dan psikologis ini terdampak oleh karena pertarungan budaya-budaya dari seluruh penjuru dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, pertarungan budaya antar negara atau antar bangsa merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Hiburan atau entertainment memang menjadi satu hal yang penting, dan bahkan menjadi satu hal yang tak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena internet atau gadget yang paling update dan luas jaringannya. Berbagai macam hiburan baik film, musik maupun gambar bisa didapat di sini secara gratis. Selain dari segi kualitas internet sendiri, secara kualitas internet juga telah merambah ke wilayah pedesaan hingga pelosok berkat pelopor pemerintah maupun swasta. Kemudahan inilah yang membuat dunia menjadi terbentang luas tanpa batas sebagai budaya. Dan manifestasi budaya itu banyak dikemas dalam berbagai bentuk seni hiburan melalui dari tren fashion hingga tren makeup. Bagian yang terakhir adalah wanita NTT dan perubahan sosial.
Pertama adalah membahas tentang NTT. Yang NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota secara fisik. Secara fisik masyarakat di NTT dikategorikan ke dalam ras Melanesia. Hampir sebagian besar wilayah di Nusa Tenggara Timur juga memegang budaya patriarki. Masyarakat di wilayah NTT juga sebagian besar dulu bekerja di sektor agraris. Pada kehidupan masyarakat NTT pada waktu dulu, tugas dari seorang perempuan adalah memperhatikan segala sesuatu yang dalam rumah dapat terpenuhi dan mengelola hasil panen. Anak perempuan pada waktu dulu dilatih untuk dapat menenun. Menenun merupakan keharusan bagi wanita NTT. Dalam pandangan masyarakat dulu, seorang wanita yang siap berumah tangga adalah dia yang sudah bisa menenun. Namun arus globalisasi yang gencar ditayangkan ini membuat banyak perubahan dalam diri wanita NTT, di mana kebiasaan-kebiasaan dulu tak lagi digeluti oleh wanita NTT di era milenial. Akibat masuknya teknologi seperti televisi, Android, dan internet, dari kemajuan teknologi juga terjadi perubahan dalam profesi. Dari perempuan di NTT yang dimana dulunya perempuan di NTT hanya boleh diam di rumah dan mengurus rumah tangga, kini bertransformasi menjadi wanita karir yang bisa mencari uang sendiri dengan bekerja tanpa harus mengharapkan sumber pendapatan hanya dari suami. Dalam dunia karir pun, wanita akan lebih dituntut untuk menjaga penampilan mereka dan hal yang paling diutamakan dari wanita karir adalah penampilan wajah mereka. Hal ini membuat perempuan milenial NTT sebagian besar merasa kurang percaya diri dengan penampilan mereka. Pandangan tentang arti kata cantik didasarkan pada penglihatan saja, yaitu kulit harus putih dan wajib menggunakan lipstik. Peran media kemudian merekonstruksi pandangan pada setiap wanita maupun hampir semua orang yang ada di dunia tentang persepsi akan makna cantik. Hal ini membuat para wanita NTT mulai berubah pola kebiasaan dan berpikir mereka untuk mendapat pengakuan, yang dimana untuk dikatakan dewasa dan siap menikah adalah dia yang tahu menenun, digantikan dengan dia yang sudah pintar merias wajah. Tak jarang banyak dari wanita-wanita Indonesia maupun di NTT yang rela mengeluarkan uang banyak guna mempercantik diri dan membeli alat make up, melakukan perawatan di salon, dan bahkan melakukan operasi plastik sampai ke luar negeri guna menjaga keberlangsungan penampilan di dunia kerja maupun lingkungan sekitar. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.